Ini adalah kisah nyata di Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kisah ini menjadi pembicaraan di Kampung Ketapang. Sudah 3 hari ini ia mondar-mandir di kampung tersebut. Ia menggoda anak-anak sebayanya, menggoda anak remaja, dan bahkan orang tua. Hal ini bagi orang kampung sangat menyebalkan. Ya, bagaimana tidak menyebalkan? Anak ini menggoda ke sana kemari sambil membawa tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala. Sementara tangan kirinya memegang es kelapa lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekati plastik tersebut. Pemandangan tersebut hal biasa bagi orang-orang kampung yang melihatnya. Bukan pada bulan puasa, tapi justru ini terjadi di tengah hari pada bulan puasa. Nah, bulan ketika banyak orang yang sedang menahan lapar dan haus. Es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah biasa karena kebetulan selama 3 hari semenjak anak itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu untuk menyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut. Nah, ada yang melarangnya, tapi orang itu dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan, membuat mundur setiap orang yang akan melarangnya. Lalu, Lukman memutuskan untuk menunggu bocah itu. Kata orang kampung, setiap ba'da zuhur, anak ini akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuhnya dengan hari-hari yang kemarin, dan akan muncul pula es kelapa dan roti isi dagingnya yang sama juga. Tidak lama kemudian, Lukman menunggu bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin meminum es itu juga. Lukman pun lalu menegurnya. Cuma ya itu, tadi bocah itu mendelik hebat dan melotot seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan mencengkram leher itu. Ia kuatkan mentalnya dan pikir, kalau memang bocah itu jadi-jadian, ia akan mengorek keterangan dan apa maksud semua ini. Kalau memang bocah itu bocah beneran, ia pun akan mencari kebenaran, siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu. Ucapan bismillah, bocah itu menurunkan tangan Lukman. Lukman pun menyentak tangannya, lalu menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti dengan tatapan penuh tanya dari orang-orang yang melihatnya. Ada apa Tuan melarang saya menengguk es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini punya saya? Jawab bocah kecil itu. Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa, jawab Lukman dengan halus. Apalagi kamu tahu, bukannya seharusnya kamu juga ikut berpuasa. Kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus, tetapi kamu malah menggoda orang-orang dengan tingkah kamu. Sebenarnya Lukman masih ingin mengeluarkan unek-uneknya, tetapi bocah itu tiba-tiba berdiri sebelum Lukman selesai. Ia menatap Lukman lebih tajam lagi. Juga kan yang kalian lakukan kepada kami semua, bukankah kalian lebih sering melakukan ini dibandingkan saya? Kalianlah yang selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal?
Bukankah di bulan puasa ini saja kalian menahan lapar dan haus ketika beduk maghrib berlalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali ke kerakusan kalian. Itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan kepada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba suara-suara itu berubah. Kalau ia tadinya begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini ia bersuara rilih dan mengiba. Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski waktu bukan bulan puasa, lantaran tidak ada makanan yang kami makan. Sementara Tuan berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga justru Tuan dan orang-orang yang di sekitarnya lah yang menyakiti penderitaan kami. Kayak luar biasa mewahnya ketika Lebaran, yang itu menyakitkan bagi kami. Bukankah kalian jugalah yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang bervariasi luar biasa banyaknya, segala rupa adanya, lantas kalian menyebutnya dengan bulan Ramadan itu? Yang sedang mendapatkan karunia Allah, jangan sekali-sekali menggoda orang kecil, orang bawah dengan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kelebihan yang berlebihan. Luqman berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan hikmahnya yang luar biasa. Luqman tidak mau menjadi bagian Allah yang disebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya adalah percaya orang atau tidak. Ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya. Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahaya hati. Pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir. Setelah itu, Luqman tidak melihat bocah itu selama-lamanya. Luqman rindu kata-kata pedas dan tudingannya yang memang betul adanya. Luqman rindu akan kehadiran anak itu agar ada seseorang yang menunjukkan kebenaran hidupnya ketika ia salah. Mungkin Anda yang tinggal di kampung Ketapang pernah mendengar kisah bocah tersebut. Apakah kejadian tersebut masih terjadi atau tidak di bulan Ramadan ini? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.